Solusi ketiga ini agak-agak manis. Oke. Kalau sampai transaksi yang ini pada akhirnya berhasil sampai profit, berhasil berbalik jadi profit, apa yang akan terjadi sih sebenarnya? Halo teman-teman Real Traders, kembali lagi di YouTube Traders Family. Kali ini bersama saya Tony dan ada Pak Tito. Halo. Hari ini spesial banget karena kita syutingnya di Traders Family Surabaya, Pak. Ya, untuk pertama kalinya nih Ton ya. Untuk pertama kalinya. Biar nggak dikira virtual office, Pak. Enggak lah, nggak mungkin. Alamat kita jelas, kantornya juga jelas. Soalnya ada yang pajang alamat di website doang. Ya, itu biasanya oknum lah yang begitu. Terus ada alamat website di luar negeri juga, Pak. Udah. Kantornya nggak pernah ditunjukin ini, Pak. Ini kita mau bahas apa sih sebenarnya? Bahas apa, Ton? Oke, langsung aja, Pak. Tadi siang klien saya kebetulan ada tanya, Pak. Ada kirim WhatsApp. Oke. Nah, ini saya kasih lihat nih. Biar langsung aja, to the point, nggak usah basa-basi, Pak. Apaan nih? Nah, ini, Pak. Ini yang gawat nih. Gimana? Apanya yang gimana? Klien saya ini minta gimana solusinya untuk bisa exit. Alah, udah nyangkut baru tanya solusinya gimana mau exit. Biasanya gitu. Nggak. Kita jangan buru-buru bahas solusi untuk exit. Karena sebenarnya problem yang dialamin klien Tony ini banyak dialamin sama teman-teman kita juga. Yeah. Dan bagi kalian yang suka trading gayanya kayak begini nih, averaging sampai 5 kali nih kan. Coba sekarang kita sama-sama evaluasi bersama ya, sama kita introspeksi diri bersama. Saat kalian melakukan transaksi seperti ini, buy yang pertama, lalu turun lagi, buy, apakah kalian niat averaging? Enggak. Benar kan? Biasanya gitu, Pak. Niat awalnya bukan averaging. Mereka hanya karena merasa harga ini lebih bagus. Lebih murah. Lebih murah. Makanya buy lagi. Karena wah sayang nih kalau nggak di buy. Iya. Kan? Dan masuk harganya turun lagi. Begitu harganya turun lagi, wah. Biasanya ada kemungkinan mikirnya untuk naik, Pak. Pasti naik, tapi kan setiap kali harganya turun, mikirnya selalu makin bagus. Makin murah, makin bagus. Wah ini makin murah, hajar makin lagi. Bagus. Hajar lagi. Jadi kalau profit, bisa tiga-tiganya profit. Bener kan? Bener. Masuk lagi yang keempat, masuk lagi yang kelima, dan seterusnya. Dan dalam artian, orang-orang yang seperti ini awalnya itu nggak niat averaging. Iya kan? Biasanya niatnya apa, Pak? Itu hanya karena greedy. Hanya karena greedy, overconfident, sangat-sangat yakin ini akan naik. Sehingga setiap kali turun malah mikirnya wah extra profit. Udah nggak objektif lagi ya, Pak. Sangat nggak objektif, itu hanya feeling. Hanya feeling, hanya emosinya yang terlibat sesaat melihatnya wah ini harganya lebih bagus nih. Masa udah turun segini nggak naik-naik juga? Nggak mungkin naik ya, iya. Biasanya gitu, Pak. Iya, sometimes malah mereka ngerasanya aduh kuat lah market sama dompet saya. Biasanya nggak nyampe. Gitu kan? Ya ujungnya pasti lebih kuat market lah. Nah saat kalian melakukan transaksi seperti ini, barulah kalian mulai berpikir bahwa ini gimana exitnya, gimana keluarnya. Saat kalian mulai nyangkut kayak begini, udah ke floatingnya jauh baru mikir. Ya kan? Nanya ke kita. Nanya, dan baru bilang, Pak Tony. Gimana nih solusinya? Gimana solusinya nih? Saya gimana ada averaging. Biar biru? Saya ada averaging kayak begini, gimana Pak solusinya? Biar tetap biru lagi? Iya. Aduh, ilah. Biar ya tetap kan? profit, Pak. Iya, maksudnya sekarang kita sama-sama sadari lah. Bahwa saat kalian melakukan transaksi seperti itu, kalian sudah salah sejak pertama. Salah sejak pertamanya apa? Kalian nggak pakai stop loss. Berarti sejak awal itu sudah tidak memahami bahwa ini sedang trading. Tidak memahami bahwa ada probabilitas bisa profit bisa loss. Tidak memahami bahwa ini bisa beresiko. Ya kan, ada resiko kan. Maunya setiap transaksi itu selalu profit. Dan di saat loss, mereka berusaha mencari solusi. Tapi solusinya dengan menambah transaksi. Menambah resiko juga. Menambah resiko. Iya. Gitu. Jadi orang-orang seperti itu sebenarnya nggak paham apa itu averaging. Tony coba tanya ke kliennya. Averaging ini apa? Averaging ini apa? Ya kan? Biasanya sih kalau klien kita jawabnya ya buy lagi biasanya averaging itu, ya, Pak. Pokoknya ya bener kan? Kalau udah buy lagi itu namanya averaging. Averaging saya nih gimana, Pak? Bukan. Sekarang kalau misalkan kita bisnis jual beli handphone. Kita bisnis jual beli handphone, kita ada beli 3 handphone dengan harga berbeda. Kan handphone A, handphone B, handphone C. Ini semua setipe nih handphonenya, tapi 3 harga berbeda. Kita jual di satu harga. Maka saya selaku pebisnis handphone, saya harus menghitung kan bahwa 3 handphone saya ini saya dapat di rata-rata harga berapa. Total harga rata-rata, Iya kan? Di rata-rata harga berapa, barulah saya jual semuanya di satu harga. Itulah averaging. Di tengah-tengah ya? Iya, bahwa kita harusnya mencari harga rata-rata. Gitu loh, bukannya setiap transaksi dihitung transaksi yang ini saya bisa profit berapa, transaksi ini bisa profit berapa.
Itu namanya bukan trading. Jadi ada solusinya nggak Pak buat Oke, klien kita solusi. ini? Sekarang baru kita masuk solusi Iya ya. dong. Ini yang paling penting Pak. Nggak gini, kalau kita masuk solusi, kita harus pastikan bahwa dengan saya mengatakan hal yang barusan, berarti teman-teman kita semuanya sudah menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan. Oke. Oke, kalau sudah menyadari bahwa melakukan kesalahan, berarti solusinya 3 sekarang. Apa nih? Oke, namanya salah harus ada hukuman dong. Oke. Oke, solusi pertama, cut loss sekarang juga. Waduh Pak, Loh, katanya udah ngaku salah, kok nggak mau cut loss? ini nih kebiasaan klien kita. Ya, Udah datang dengan problem, tapi maunya semua tetap biru Pak. Semuanya tetap profit. ya balik lagi. Kenapa tadi di awal saya berusaha menyadarkan bahwa Oke. kalian semua udah salah sejak pertama. Udah nggak usah muluk-muluk maunya profit lagi. Sadarilah, akuilah kesalahannya. Cut loss lah sekarang juga. Begitu loh. Iya. Ya kan? Oke, itu nggak mau. Ada solusi kedua. Apa nih? Solusi kedua, toleransi loss kalian itu maksimum di berapa persen? Maksimum benar-benar kalau kalian mencapai limitnya, let's say lossnya 50%. Kalau kalian udah sampai loss 50%, baru kalian akan mengatakan, baru kalian akan benar-benar mengakui bahwa ini transaksi salah. Saya harus menerima loss yang kali ini. Oke. Oke, berarti tetapkanlah maksimum loss mau di mana. Toleransi loss ya. Toleransinya Oke. di mana itu akan menjadi pembelajaran yang benar-benar hebat, akan menjadi pukulan yang benar-benar hebat. Oke. Ya kan? Solusi ketiga, nah, Saya mau dengerin nih Pak hal ini. solusi ketiga ini agak-agak manis. Oke. Ya kan? Biru Karena dong. jangan ngomong biru, Aduh. ya kan? Karena ini tetap nggak biru. Nggak bisa. Kan? Karena balik lagi, prinsipnya kita sudah menyadari kesalahan kita. Oke. Saat kita sudah menyadari kesalahan kita, maka kalau sampai kesalahan ini dimaafkan sedikit aja, harusnya diterima kasih dong. Boleh. Bener kan? Boleh. Berarti kalau loss ini bisa diperkecil, harusnya udah berterima kasih dong. Mestinya sih gitu ya. Mestinya. Oke. Kalau kayak gitu sekarang, averaging pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima kan semua ini nggak ada alasan nih. Iya. Hanya karena, wah harganya lebih bagus. Harganya lebih murah. Harganya lebih murah. Oke. Oke. Sekarang kalian punya kesempatan untuk 1 kali averaging lagi. 1 kali. Tapi kali ini averaging yang benar-benar direncanakan. 2 kali boleh dong. Nggak ada. 1 kali. 1 nih tetep Pak. 1 kali. Oke. Gitu. Benar-benar kali ini benar-benar dianalisa, direncanakan. Cari di mana adanya turning point. Di mana akan terjadi reversal. Tunggu konfirmasinya. Oh, Benar-benar tunggu konfirmasinya. Bisa pakai candle juga ya. Bisa pakai candle, bisa pakai apapun lah. Kan metode yang digunakan, mau itu pakai chart pattern kayak, mau itu candlestick pattern, terserah. Oke. Tapi yang penting cari turning point-nya di mana sudah menandakan adanya akan terjadi reversal. Kembalikan arah. Pembalikan arah. Begitu konfirmasinya terjadi, disitulah averaging. Untuk terakhir kalinya. Oke? Saat dibilang itu averaging terakhir kalinya, ingat ya, ini averaging. Berarti, Masih ada harapan ya Pak. ya masih ada harapan. Sedikit. Yang berarti 6 harga ini, hitung average-nya di berapa. Oke, sesuai yang tadi nih. Sesuai yang berarti tadi. Ya, harga Iya kan? tengah. Baru cari sekarang exit-nya. Exit, ini mau nggak mau sekarang nyari entry dulu, bukan nyari Oke. exit dulu ya. Baru exit, di mana kita bisa exit yang berdasarkan analisa kita itu udah maksimal. Oke. Udah nggak usah muluk-muluk, nggak usah neko-neko, wah bisa nggak ya sampai biru, bisa nggak ya sampai profit, Oke. gitu loh. Udah saat sudah mencapai itu, benar-benar itu harus TP. Selesai transaksinya, tutup semuanya. Dan resikonya hanya bisa diperkecil, loss-nya hanya bisa diperkecil. Tapi nggak bisa biru semua. Nggak bisa biru semua. Oke, kenapa solusinya cuma 3 Pak? Jelas solusinya cuma 3 ini. Tambahin 1 nggak bisa? Nggak bisa. Sekarang gini, kita bicara logika ya. Oke. Kita bicara fakta. Kalau sampai transaksi yang ini pada akhirnya berhasil sampai profit, berhasil berbalik jadi profit, apa yang akan terjadi sih sebenarnya? Saya pernah ngalamin profit jadinya. Jadinya diulang-ulang Iya, karena iya. dipikirnya cara ini ternyata menghasilkan profit. Iya Profitnya juga. ternyata besar. Bener kan? Akhirnya akan terus-terusan diulang. Diulang lagi, sampai akhirnya nyangkut lagi. Datang lagi ke saya. Tanya lagi ke Tony. Ya kan? Iya, iya, Ini iya, gimana iya, ya? iya. Saya floating, saya averaging. Terus aja begitu. Iya kan? Itu kalau profit. Kalau profit. Pernah Sementara- profit Pak? Ya, maksudnya pernah profit, betul. Sementara kalau sampai transaksinya gagal, ternyata ditungguin nggak profit, turun terus, Biasanya nih locking. jadinya locking. Ini Iya udah kan? siklus biasa ya Pak ya? Iya, semua orang melakukan seperti itu. Karena kan awalnya averaging, selama masih kuat top up, averaging terus. Iya kan?
adu kuat duit sama market tadi. Biasanya. Selalu market yang menang pada akhirnya kan. Iya. Begitu market nih yang benar-benar menang, nggak kuat top up lagi, locking. Iya kan? Apalagi pas malam, Pak. Ya. Kalau udah locking udah habis itu pusing, nggak tahu mesti ngapain, serba salah terus bawaannya. Perhatiin deh orang yang locking. Selalu kan awalnya locking misalkan jaraknya deket. Makin lama makin panjang nih lockingnya. Udah makin panjang, udah kusut total, nggak tahu mesti ngapain lagi. Ya, lebih detail tentang locking kita minta teman-teman kita tonton aja video yang waktu itu yang lama ya. Pembahasannya udah ada di video udah sebelumnya. Ada detail itu bahkan kan di ulahnya Oknum kalau kita bilang kan. Gitu. Terus kalau udah locking, lanjutannya biasa ada nih Pak siklusnya. Averaging, locking, martingale. Ini udah sering banget kayak gini. Iya udah akhirnya ini udah kayak ibaratnya penyakit kronis yang udah super duper komplikasi nih. Averaging siklus umum banget sih. Bener umum. Averaging dicampur locking, dicampur martingale. Aduh. Udah. Bener. Kalau sampai udah kombinasi 3 ini nih, udah. Ini yang namanya menghitung hari akhirnya. Biasanya ada yang ngajarin nih Pak di luar sana. Iya benar. Ada yang ngasih tahu. Iya, yang ngajarin ini oknum. Selalu. Oknum sesat ya kan. Oknum yang ngakunya mentor. Wah itu yang paling parah. Jadi kalau untung Tony ngomong nih, ingetin. Oknum ini sebenarnya kebagi jadi 2 ton. Oknum yang level pertama ini level ringan. CRL lah ya. Ya, kelas bulu lah kita bilang. Belum sampai kelas berat. Ini oknum-oknum yang biasanya selalu mengajarkan orang ada cara trading yang anti loss. Kan anti lossnya gimana? Kalau Bapak buy dan ternyata loss, bisa Pak di averaging dulu. Nanti kalau naik dua-duanya profit. Nah loh, gimana nih Pak? Atau Bapak buy, kalau ternyata turun locking dulu Pak. Ya kan nanti kalau turun lagi sell-nya dibuka, kalau naik profit buy-nya dibuka, profit dua-duanya. Ngaco bener sih ini Pak. Anti loss kan? Gitu. Atau turun, Bapak martingale. Nanti begitu naik, profitnya jadinya kali 2 Pak. Ya kan? Selalu anti loss. Apa ya? Gimmicknya itu selalu anti loss. Kan tanpa mereka sadarin yang ngomong seperti ini, sebenarnya mereka nyari komisi. Iya, nyari ini loh Pak, lot Pak. Nyari lot. Gitu kan, karena kan solusi yang diberikan itu selalu dengan cara menambah transaksi. Perhatikan, caranya selalu sama. Ini jadinya lama-kelamaan habit nggak sih? Selalu jadi habit. Karena kenapa ini bisa jadi habit? Karena pernah berhasil. Pernah berhasil. Tadi ya. Pernah profit. Iya kan? Ya. Nah baru ada oknum yang level 2 nih, kelas berat. Kalau ini. Apa nih? Yang tadi Tony bilang. Oknum sesat. Oknum sesat, mentor sesat. Kalau ini benar-benar kelas berat karena mereka kan mentor, mereka guru, mereka panutan. Mestinya mengayomi, mestinya kasih contoh nggak sih Pak? Mestinya. Tapi kan ya gini, kenapa saya bilang kelas berat nih. Memang awalnya di materinya, materi pembelajarannya ini nggak ada materinya. Bahkan bisa dibilang dilarang. Jangan locking, jangan martingale, jangan averaging. Apalagi sampai averagingnya kayak jemuran, itu jangan. Kalian harus realistis, kalian harus objektif. Harus menggunakan trading plan, harus menggunakan stop loss. Wah, bahasanya bagus semua. Tapi begitu praktek, apalagi sampai salah klik. Wah, itu no comment saya. Sampai gaya-gaya zaman sekarang kan orang suka live show gitu kan ya. Nah, pas lagi momen seperti itu dicontohin semuanya. Bener kan? Diklik averaging lagi. Lalu martingale, lalu locking, semua dicampur untuk jadi satu. Sesuai yang tadi ya siklusnya Pak? Iya, sama persis. Dan, tapi bedanya kali ini mereka bisa profit. Jadi mereka mencontohkan kalau mereka yang melakukan profit. Walaupun ini nggak ada dalam materi. Benar kan? Iya. Dan mereka selalu menggembar-gemborkan bahwa kalau saya berhubung jam terbang saya tinggi, berhubung pengalaman saya sudah banyak, berhubung saya seorang profesional, apalagi saya memiliki sertifikasi. Widih. Iya kan? Ngeri bener. Saya boleh melakukan ini. Kan karena saya tahu persis caranya bagaimana. Benar kan? Akhirnya kan orang niru. Benar kan? Iya, karena dia kan guru, mentor. Ya itu dia. Padahal saat mereka melakukan itu tadi, kan mereka trading, loss, panik. Habis itu di averaging di locking di martingale. Lalu tiba-tiba profit. Lucu dong. Tiba-tiba profitnya ini yang nggak pernah dikasih tahu prosesnya, nggak pernah dibahas ataupun ditunjukkan secara transparan. Gimana caranya? Bagaimana caranya? Iya. Padahal itu momen paling penting. Karena bisa dibilang mentor ini melakukan cara exit yang benar-benar pamungkasnya kan. Ini jalan terakhir yang mereka lakukan yang bahkan mereka tidak ajarkan di materinya. Tapi ini jurus pamungkasnya. Harusnya itu yang dikasih tahu, harusnya itu yang dibongkar. Benar kan? Kenapa malah itu yang gak ditunjukin?
Oke. Tahu-tahu profit. Ya kan sekarang coba kalian benar-benar ngaco ini Pak. Ngaco parah. Yang coba kalian benar-benar pikir, kalian benar-benar pikir dan kalian renungin. Kalian trading loss. Saat kalian loss, kalian panik. Dan saat kalian panik, kalian lihat mentor ini, dia trading loss, dia juga panik. Bedanya apa sama kalian? Lalu saat kalian panik, kalian ngapain? Averaging. Mentornya juga averaging. Bedanya apa sama kalian? Lalu setelah itu, kalian locking. Mentornya juga locking. Bedanya apa sama kalian? Setelah itu masih udah locking atau mesti gimana lagi? Martingale terakhir. Mentornya pun martingale. Bedanya apa sama kalian? Ada Pak bedanya. Apa? Bedanya jagonya jago ngomong. Jago, ya itu bedanya. Pinter ngomong, benar. Jago ngomong, pinter ngomong. Penjual ludah kalau zaman sekarang bilang. Ya namanya penjual ludah pasti pinter ngomong. Iya, ya jam kan? terbang tinggi kan Pak? Jam terbang. Jam terbang ngomongnya tinggi. Jam terbang ngomongnya tinggi. Nah ini gimana? Ya makanya kalau kita benar-benar nalar, namanya orang profesional. Ya kan? Profesional, misalkan profesional dalam hal trading. Oke. Orang yang profesional dalam hal trading, mereka benar-benar mengenal karakter market. Bahwa market itu tidak bisa dilawan. Dan juga harus tahu batasan gak sih Pak? Harusnya tahu batas. Gitu loh. Market itu hanya bisa diikuti. Mereka sangat-sangat mengenal market itu bisa terjadi apapun di market. Nggak bisa dilawan kan ini? Nggak bisa dilawan. Jadi seharusnya mereka sangat-sangat memikirkan resiko sejak awal. Ya kan? Dan namanya profesional nggak mungkin panik. Iya juga. Saat menghadapi market. Apalagi karena udah biasa kan? Apalagi yang jam terbangnya tinggi, sudah biasa. Udah biasa. Kok panik? Bener kan? Gitu. Contoh lah konkret dalam dunia pembalap misalkan. Oke. Apakah kalau seorang pembalap profesional lalu akan mengatakan, Ton, berhubung saya pembalap profesional, saya boleh nggak pakai helm. Kalau Tony harus pakai. Nggak boleh. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak Lalu, masuk akal itu Pak. Atau misalkan saya bilang, kalau saya pembalap profesional, saya boleh nggak pakai seatbelt. Tony nggak boleh. Tapi saya selalu nyontohin. Apakah itu yang masuk akal itu? Itu nggak masuk akal. Ngaco. Udah ngaco banget. Udah mana ada ceritanya sih. Semakin profesional mereka semakin menyadari resiko yang ada. Ya itu dia resiko yang ada. Pentingnya untuk menjaga resiko-resiko itu sejak awal. Karena mereka pasti mengenali medannya. Bahwa medannya ini mengandung bahaya. Oke. Iya kan? Itu pasti. Oke. Itu. Udah nih Pak. Ada nggak sih dari semua ini solusi? Jalan keluar lain gitu? Solusinya dari sekarang, buang apapun yang kalian pernah pelajari di luar, apalagi dari mentor sesat, kalian buang semuanya. Dan mulai benar-benar memahami bahwa ini trading forex. Forex itu semua soal probabilitas. Ada yang namanya probabilitas untuk profit, ada untuk loss. Sadari hal itu sejak sekarang. Oke. Dan kalau kalian sudah menyadari hal itu, biasakan mulai dari sekarang trading menggunakan stop loss. Karena dengan trading menggunakan stop loss, dengan mengikuti trading plan, barulah kalian bisa benar-benar trading dengan tenang. Nggak ada lagi yang namanya nyangkut-nyangkut kayak tadi nih. Nggak ada lagi datang-datang ke kita ya Pak. Nggak ada lagi, apalagi sampai komplikasi 3 penyakit tadi tuh. Stadium 3. Stadium 3. Itu udah nggak mungkin terjadi lagi, Ton. Masuk akal sih Pak. Tapi percuma kalau kita ngomong sampai berbusa, mereka nggak mau berubah. Iya juga Ton, bener. Oh itu bener. Itu gantian, saya yang bilang masuk akal tuh Ton. Iya. Tuh dengar, mau hasil yang beda, gunain cara yang beda. Change your life.